Apakah Anda pernah merasa seperti esensi diri Anda perlahan memudar, seperti lilin yang menghadapi angin kencang? Sesuatu yang tak terlihat, namun terasa nyata, seolah menarik Anda menjauh dari diri sejati Anda. Dunia ini, dengan tekanannya, distraksi, dan ilusi, mencoba membentuk jiwa Anda seperti tanah liat, perlahan memadamkan api yang menyala di dalam diri Anda. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada jalan keluar? Sebuah jalan yang pernah dilalui para filsuf Stoa kuno, menghadapi badai batin dan eksternal, untuk menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin membuat Anda tidak nyaman, tetapi juga bisa membebaskan, kebiasaan-kebiasaan yang diam-diam menguras kekuatan Anda dan menjauhkan Anda dari menjadi manusia yang sebenarnya Anda inginkan. Seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius, jika kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Mari kita mulai. Bayangkan sebuah pohon besar. Akar-akarnya dalam, cabang-cabangnya menjangkau langit. Selama bertahun-tahun, pohon itu bertahan dari badai, kekeringan, dan angin kencang. Tetapi suatu hari, serangga kecil mulai menyerang batangnya. Hal ini tampak sepele, hampir tak terlihat. Tidak ada kerusakan besar, hanya tanda-tanda kecil. Namun, pohon itu tidak melakukan apa-apa. Hari demi hari, serangga itu tetap ada, berkembang biak, menyebar, dan masuk lebih dalam. Pohon yang dulunya begitu kuat mulai melemah perlahan. Itu tidak terjadi sekaligus. Tidak dengan suara keras atau heboh. Itu terjadi sedikit demi sedikit, hingga akhirnya pohon itu tumbang. Sekarang, katakan padaku, berapa kali Anda membiarkan serangga kecil ini masuk ke dalam hidup Anda? Satu kebiasaan buruk di sini, satu kelalaian di sana. Sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi sebenarnya mulai menggerogoti siapa diri Anda sebenarnya. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa kita diajari untuk menerima kelemahan ini sebagai hal yang wajar. Masyarakat mengatakan bahwa tidak apa-apa menyerah pada hal-hal yang merusak kita. Bahwa normal untuk mengorbankan nilai-nilai kita, kekuatan kita, demi kedamaian palsu atau penerimaan dangkal. Namun, ini yang perlu Anda pahami, kelemahan bukanlah kebajikan. Kekuatan fisik, mental, emosional adalah apa yang membuat kita berkembang, adalah apa yang membuat kita menjadi manusia. Setiap kali Anda menyerah pada sesuatu yang melemahkan Anda sebenarnya menghapus sebagian dari diri Anda sendiri. Saatnya melihat ke dalam diri dan menghadapi apa yang perlu diubah. Mari kita bicarakan 7 kebiasaan yang melemahkan Anda dan bagaimana ajaran Stoik dapat membantu Anda menyingkirkannya. Ini bukan hanya kebiasaan buruk, ini adalah serangga kecil yang dapat merobohkan bahkan pohon yang paling kuat. Mari kita mulai. 1. Mengejek orang lain. Mengejek orang lain bukan hanya tindakan yang tidak perlu, tetapi juga cerminan dari sesuatu yang tidak ingin kita akui dalam diri sendiri. Berapa kali tawa atau komentar pedas sebenarnya adalah cara untuk menyembunyikan rasa tidak aman atau kelemahan kita? Bayangkan seorang anak yang mengejek teman sekelasnya karena membaca dengan lambat. Teman-temannya tertawa, tetapi anak itu pulang dengan perasaan kosong. Dia tahu bahwa ejekannya adalah seruan untuk perhatian, untuk penerimaan. Seneca, salah satu filsuf besar Stoik, mengatakan, jika Anda ingin menjadi lebih baik, puaslah untuk tampak bodoh atau tidak tahu. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada pengakuan akan keterbatasan kita, bukan pada menunjukkan kelemahan orang lain. Mengejek tidak membuat kita lebih besar, sebaliknya, itu menunjukkan kelemahan kita dan menjauhkan orang di sekitar kita. Bayangkan skenario yang berbeda. Alih-alih mengejek, Anda menawarkan dukungan. Teman kerja yang bisa saja Anda lecehkan karena kesalahan, bantu dia memperbaikinya. Teman yang membuat pilihan yang Anda anggap salah, dengarkan dia. Ketika Anda mengganti ejekan dengan empati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda tumbuh, memperkuat hubungan, dan yang terpenting, menemukan kedamaian dengan diri sendiri. 2. Tidak menerima tanggung jawab. Mengambil tanggung jawab seringkali terasa tidak nyaman. Itu berarti mengakui bahwa ada yang salah dan bahwa, sebagian, kita bertanggung jawab. Tetapi pikirkan ini, bagaimana kita bisa berkembang jika kita terus-menerus menyalahkan orang lain? Bayangkan seorang profesional yang selalu menyalahkan timnya atas kesalahan sendiri. Pada awalnya, dia mungkin bisa menipu beberapa orang, tetapi seiring waktu, ketidakmampuannya untuk menerima tanggung jawab menjadi hambatan terbesarnya. Epictetus, filsuf Stoik lainnya, mengingatkan, tidak ada yang bebas jika dia bukan penguasa dirinya sendiri. Kebebasan berarti menerima bahwa,
Bahkan ketika sesuatu bukan sepenuhnya kesalahan kita, reaksi kita sepenuhnya adalah tanggung jawab kita. Dan dalam penerimaan itulah kita menemukan kekuatan untuk berubah. Pikirkan tentang kisah Anna, yang setelah kehilangan proyek penting karena ketidakteraturan, memutuskan untuk berhenti menyalahkan sistem dan mulai bekerja pada manajemen waktunya. Dia tidak hanya mendapatkan kembali kendali tetapi juga menjadi teladan bagi timnya. Ketika Anda mengambil tanggung jawab, Anda menemukan bahwa Anda memiliki lebih banyak kekuatan atas hidup Anda daripada yang Anda bayangkan. 3. Menghindari kegagalan. Kegagalan adalah ketakutan yang umum. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa setiap kesalahan adalah kesempatan? Bayangkan Clara, seorang pengusaha muda yang melihat bisnis pertamanya bangkrut. Alih-alih menyerah, dia menggunakan setiap kesalahan sebagai pelajaran. Usaha keduanya lebih kokoh, dan yang ketiga membawanya pada kesuksesan. Marcus Aurelius menulis, apa yang ada di jalan menjadi jalan. Setiap kesulitan, setiap hambatan, adalah peluang untuk belajar sesuatu yang baru. Menghindari kegagalan sama seperti menghindari latihan sebelum maraton. Itu mungkin tampak nyaman, tetapi hanya membuat Anda lemah. Dengan menerima kegagalan, Anda menyadari bahwa itu tidak mendefinisikan siapa Anda, tetapi siapa Anda bisa menjadi. Hadapi jatuh Anda sebagai pelajaran. Bangkitlah dan coba lagi, karena inilah cara membangun kekuatan dan ketahanan. 4. Tunduk terlalu mudah pada aturan yang tidak berguna. Tidak semua aturan layak diikuti. Beberapa dibuat untuk menjaga ketertiban, tetapi yang lain hanya untuk membatasi. Bayangkan Pedro, seorang seniman berbakat yang diajari untuk tidak pernah menggunakan warna-warna cerah bersama. Selama bertahun-tahun, dia mengikuti aturan ini, sampai akhirnya memutuskan untuk melanggarnya. Seni yang sebelumnya terbatas kini menjadi hidup dan unik, mendapatkan pengakuan dunia. Epictetus mendorong kita, fokuslah pada apa yang Anda yakini benar. Stokisme tidak mengajarkan pemberontakan semata, tetapi refleksi. Sebelum mengikuti aturan secara buta, tanyakan pada diri sendiri, apakah aturan ini masuk akal? Apakah itu melayani tujuan yang lebih besar? Pikirkan Rosa Parks, yang menantang hukum segregasi rasial yang tidak adil. Keberaniannya untuk berkata, tidak, menjadi katalisator untuk seluruh gerakan. Kadang-kadang, perlu untuk mempertanyakan dan, jika perlu, melepaskan diri dari apa yang membatasi kita untuk menemukan kebebasan. 5. Bahasa tubuh yang lemah. Bahkan sebelum Anda berbicara, tubuh Anda sudah menyampaikan banyak hal. Bahu yang membungkuk, pandangan yang menunduk, langkah yang lamban, semua itu menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tidak percaya diri. Mariana, seorang wanita muda yang berbakat, menghadapi masalah ini. Meskipun memiliki ide-ide hebat, kehadirannya sering terlihat tidak meyakinkan. Baru setelah ia mulai memperbaiki postur tubuh dan kepercayaannya, ia mulai didengarkan. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk hidup selaras antara tubuh dan pikiran. Postur tubuh Anda mencerminkan kondisi emosi Anda. Tegakkan badan Anda, tatap mata orang lain, dan bergeraklah dengan percaya diri. Perubahan kecil dalam bahasa tubuh Anda dapat mengubah cara orang lain memandang Anda dan juga cara Anda memandang diri sendiri. Kepercayaan diri adalah sebuah siklus. Saat Anda menunjukkannya, dunia merespons, dan hal itu memperkuat Anda lebih jauh. Jadi, lain kali Anda masuk ke sebuah ruangan, ingatlah bahwa kehadiran Anda berbicara sebelum kata-kata Anda. 6. Menyia-nyiakan masa muda. Masa muda itu seperti api yang menyala terang, tetapi cepat padam. Seneca pernah berkata, bukan waktu kita yang sedikit, tetapi kita sering menyia-nyiakannya. Tidak ada momen yang lebih berharga untuk membangun masa depan selain masa muda. Setiap detik adalah lembaran kosong yang siap diisi dengan pilihan-pilihan yang akan membentuk cerita hidup Anda. Bayangkan Lukas, yang menghabiskan masa-masa terbaik dalam hidupnya untuk pesta-pesta dan gangguan lainnya. Dia berpikir bahwa masa muda akan berlangsung selamanya, seperti sungai yang tidak pernah kering. Tetapi waktu, yang bergerak diam-diam tetapi tak terhentikan, menunjukkan hal sebaliknya. Ketika ia menyadarinya, mimpi-mimpinya tampak jauh, seperti bintang yang sulit digapai di langit malam. Masa muda adalah saat menanam benih yang ingin Anda panen. Inilah waktu terbaik untuk belajar, mengambil risiko, dan berinvestasi pada diri sendiri. Jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran yang berharga. Dalam usaha dan kerja keras, kekuatan sejati terungkap. Dan jika Anda merasa bahwa masa muda telah berlalu, ingatlah, tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi. Saat ini adalah hadiah, kesempatan untuk mengubah apa yang akan datang.
Jangan terjebak pada apa yang telah hilang, fokuslah pada apa yang masih bisa diraih. Pada akhirnya, semangat masa muda lebih dari sekadar usia, itu adalah keberanian untuk bermimpi dan bertindak yang dapat kita hidupkan kembali kapan saja. 7. Malas dan tidak produktif. Rasa malas adalah musuh yang berbahaya, yang menyamar sebagai kenyamanan tetapi menanam benih penyesalan. Ia berbisik bahwa selalu ada besok, tetapi besok adalah janji yang tidak pasti, yang mungkin tidak pernah datang. Marcus Aurelius mengingatkan kita, bangkitlah. Lakukan apa yang alam harapkan dari Anda. Karena manusia tidak diciptakan untuk stagnasi, melainkan untuk bergerak, bertindak, dan berkembang. Produktivitas bukan tentang selalu sibuk, tetapi tentang maju menuju hal-hal yang benar-benar penting. Bayangkan membangun sebuah katedral. Setiap batu diletakkan dengan kesabaran, setiap detail dipahat dengan teliti. Begitu juga hidup Anda. Rencanakan hari-hari Anda seperti seorang arsitek yang merancang mahakaryanya. Tetapkan tujuan, temukan arah yang jelas, dan berjalanlah ke arahnya. Ingatlah bahwa pencapaian besar tidak terjadi secara tiba-tiba. Mereka adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi. Ketika Anda bangkit dan bertindak, sesuatu yang luar biasa terjadi, dunia merespons. Alam semesta memiliki cara unik untuk menyelaraskan peluang dengan mereka yang menunjukkan usaha. Jadi, bangkitlah. Bukan hanya karena dunia menanti Anda, tetapi karena Anda layak melihat apa yang dapat Anda bangun. Dan sekarang saya bertanya, kebiasaan mana yang membuat Anda lemah? Mana dari kebiasaan buruk ini yang masih Anda biarkan dalam hidup Anda? Ini saatnya untuk bangun. Untuk memutuskan, sekali dan untuk selamanya, bahwa Anda tidak akan membiarkan kelemahan ini mencuri kekuatan Anda lagi. Karena, pada akhirnya, hidup adalah tentang memilih untuk menjadi lebih kuat, lebih sadar, dan lebih setia pada siapa diri Anda sebenarnya. Setiap hari membawa peluang untuk tumbuh dan maju menuju tujuan Anda. Semua tergantung pada Anda untuk memanfaatkannya dengan tekad dan kesadaran. Kekuatan, baik fisik maupun mental, adalah aset berharga dalam pencarian ini. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan saluran kami agar tidak ketinggalan konten seperti ini. Dan lihat, ada video lain yang menunggu Anda di layar sekarang. Klik dan lanjutkan perjalanan transformasi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat.